Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2686 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Efesus pasal yang pertama ayat 15 sampai ayat 17. Di bawah perikop doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Demikian firman Tuhan. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Amin. Firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Paulus mau memberikan kesaksian kepada gereja Tuhan, kepada kita semua tentang kehidupan jemaat di Efesus yang sangat luar biasa. Sehingga Rasul Paulus mengakui itu. Saudara, pertanyaannya sekarang, apa istimewanya jemaat di Efesus dilihat dari sudut pandang Rasul Paulus? Yang pertama, yang membuat jemaat di Efesus itu istimewa, yang pertama adalah iman mereka. Sudah perhatikan ayat 15. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus, haleluya. Saudara, Rasul Paulus mendengar berita tentang jemaat yang ada di Efesus yang kuat imannya. Walaupun mereka diterpa berbagai macam tekanan, penganiayaan, penderitaan, tetapi iman mereka tetap kuat bersandar kepada Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tidak berubah. Walaupun ada banyak sekali penganiayaan pada orang-orang percaya di zaman itu, tetapi tidak membuat iman jemaat yang ada di Efesus goyah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat sekarang ini banyak orang hanya karena jodoh, hanya karena harta, hanya karena ingin naik pangkat, dapat jabatan, hanya ingin diterima dan banyak followers, banyak orang meninggalkan imannya. Banyak orang menjadi Yudas. Banyak orang mengkhianati Yesus hanya karena perkara-perkara dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini kita belajar dari jemaat yang ada di Efesus. Tentang apa? Tentang iman mereka yang sungguh luar biasa, yang tidak tergoyahkan. Walaupun mungkin mereka punya banyak alasan untuk meninggalkan iman mereka. Mereka punya 1000 alasan untuk menyangkal Yesus. Karena apa? Banyaknya tekanan penderitaan yang mereka alami. Tetapi mereka tidak melakukan hal yang bodoh itu. Mereka tetap kuat di dalam iman mereka kepada Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, tetaplah kuat di dalam imanmu. Walaupun ada banyak sekali godaan-godaan yang sepertinya menggiurkan, yang sepertinya menjanjikan.
tetapi tetaplah kuat dalam iman saudara kepada Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara, miris sekali mendengar saudara-saudara kita yang ada di daerah-daerah kantong Kristen. Banyak dari antara mereka hanya gara-gara mie instan, hanya gara-gara keperluan, kebutuhan sehari-hari, supaya mereka dapat uang, mereka dapat pekerjaan, akhirnya mereka meninggalkan iman mereka. Terlalu murah. Yesus telah memberikan segalanya buat kita supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Tapi hanya gara-gara sembako, hanya gara-gara mie instan, hanya gara-gara saudara mungkin dapat bantuan dari saudara-saudara kita dari seberang, lalu saudara meninggalkan iman saudara. Saudara, saya yakin dan percaya, hanya orang bodoh yang meninggalkan imannya hanya untuk sesuatu yang sementara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah kuat imanmu. Amin. Walaupun mungkin kenyataannya saudara tetap susah, tetap menderita, tetap ada dalam penganiayaan. Tetap kuat imanmu. Karena apa saudara? Karena iman kita itu memberikan satu kepastian keselamatan kepada kita. Bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Umur kita itu hanya singkat. Seperti uap ketika kita memasak nasi atau air. Sekarang ada, sebentar saja. Tidak ada. Artinya hidup kita di dunia ini begitu singkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita setelah kematian itulah kekal. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, tetap kuat imanmu. Karena iman di dalam Kristus Yesus Tuhan memberikan kepastian keselamatan. Di luar Kristus mereka hanya menjanjikan semoga dan mudah-mudahan masuk surga. Tapi saya mau bilang, hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan saudara mendapat kepastian keselamatan. Amin. Haleluya. Makanya saudara harus kuat imannya. Jangan goyah hanya karena perkara-perkara dunia. Tetap kuat dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kedua saudara, istimewanya jemaat di Efesus yang kedua, perhatikan ayat 15. Di situ dikatakan, dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, istimewanya jemaat di Efesus, mereka itu sangat mengasihi orang-orang kudus. Kalau dalam konteks sekarang ini, hamba-hamba Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mereka sangat menghargai, mereka sangat menghormati orang-orang yang melayani mereka. Baik para rasul, hamba-hamba Tuhan, pendeta, gembala, mereka sangat-sangat menghargai orang-orang yang melayani mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya, hamba-hamba Tuhan, pendeta atau gembala saudara, adalah representatifnya Tuhan di muka bumi ini. Apa yang saudara lakukan kepada gembala atau pendeta saudara, itu sama juga yang saudara lakukan untuk Tuhan. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, saya dorong saudara, hormati, hargai hamba Tuhan yang melayani jemaat, melayani saudara sekalian. Karena apa saudara? Apa yang kita lakukan kepada mereka itu sama, saudara lakukan untuk Tuhan. Saudara perhatikan ketika bangsa Israel, mereka mengeluh, mereka komplain tentang kehidupan mereka pasca keluar dari perbudakan di Mesir. Mereka waktu itu ada di padang gurun. Saudara, mereka komplain, mereka marah kepada Musa. Dan apa yang terjadi, saudara? Karena mereka marah kepada Nabi Musa, Tuhan bertindak. Tuhan menunjukkan murkanya kepada bangsa Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya katakan, apa yang saudara lakukan kepada hamba Tuhan itu sama seperti saudara lakukan untuk Tuhan. Kalau saudara mengeluh, komplain kepada hamba Tuhan,
Saudara sama seperti lakukan itu kepada Tuhan. Bertobat saudara. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan. Mari kita belajar dari jemaat yang ada di Efesus. Mereka hospitality-nya, mereka betul-betul mempedulikan, mereka betul-betul memperhatikan orang-orang kudus. Mereka sangat-sangat menghargai hamba-hamba Tuhan yang melayani mereka. Sehingga mereka betul-betul melayani dengan kasih, dengan segenap hati. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, jangan separuh hati atau jangan setengah-setengah hati. Mari saudara, berikan perhatian, kepedulian saudara kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus melihat dan mendengar tentang jemaat di Efesus kalau menjamu hamba Tuhan. Oh haleluya, luar biasa. Kalau bicara tentang pekerjaan Tuhan, jemaat di Efesus luar biasa. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini mau memberikan pencerahan kepada kita semua. Untuk menghargai, hormati, ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, bantu hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan apa yang kita lakukan kepada hamba Tuhan, itu juga yang kita lakukan kepada Tuhan. Makanya saudara, kalau saudara setengah-setengah hati, Tuhan murka. Tapi kalau saudara memberikan dengan segenap hati, baik itu kasih saudara, baik itu kepedulian saudara, saudara berikan betul-betul dari hati saudara, Tuhan menerima dengan sukacita, dan Tuhan balas dengan berkat-berkat yang berlimpah. Amin. Karena saudara sudah memberkati hamba Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin kalau saudara memberkati hamba Tuhan, saudara akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Jangan takut memberkati hamba Tuhan. Amin. Karena kalau saudara memberkati hamba Tuhan, saudara juga akan diberkati. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemarin viral, di mana seorang DJ disawer di Manado ratusan juta. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak mempermasalahkan. Silakan orang yang mau memberi, tapi pertanyaannya sekarang, apakah untuk pekerjaan Tuhan, saudara memberikan sama seperti yang saudara sawer? Saudara yang dikasihi Tuhan, sangat miris kan? Kalau untuk dunia, saudara kelihatan baik, kelihatan royal, tapi kalau untuk masalah ibadah dalam persembahan masih tukar uang, saudara. Kalau untuk Tuhan pelitnya luar biasa. Padahal kita tahu bahwa semua yang kita terima itu berasal dari Tuhan, berkat-berkat. Tapi kenapa kita sangat-sangat perhitungan dengan Tuhan? Kalau bicara tentang dunia, apalagi kalau di hadapan gadis cantik yang jadi DJ itu, wah semua uang-uang saudara keluar semua itu. Tapi kalau untuk pekerjaan Tuhan, untuk hamba Tuhan, pelitnya luar biasa. Untuk membantu pekerjaan Tuhan, hitung-hitungan. Saudara, saya teringat dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 3 itu kan. Kalau kita melihat di sana itu dengan jelas, Rasul Paulus memberikan satu gambaran kepada kita semua. Di ayatnya yang ketiga berkata, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saudara lihat, ini orang yang sosialnya luar biasa. Dia memberikan segala yang ada padanya untuk orang lain. Tetapi kalau tidak ada kasih, kalau tidak mengasihi Tuhan, tidak mengasihi sesama, tidak ada gunanya. Kalau hanya mengasihi sesamanya, saudara berbagi, tapi kalau saudara tidak mengasihi Tuhan juga sama, tidak ada gunanya. Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini.
Rasul Paulus melihat jemaat yang ada di Efesus, kasih jemaat di Efesus ini kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani, pada pekerjaan Tuhan. Wow, luar biasa. Servis mereka, hospitality mereka itu luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari jemaat di Efesus tentang kasih mereka. Yang ketiga, istimewa dari jemaat di Efesus, kerendahan hati. Ayat 16 dan ayat 17, perhatikan. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini bahwa Rasul Paulus mendengar dan menyaksikan sendiri mengenai apa? Mengenai kerendahan hati dari jemaat yang ada di Efesus, sehingga membuat Rasul Paulus terhibur rohnya. Ketika Rasul Paulus mendengar dan menyaksikan kehidupan jemaat yang ada di Efesus yang sungguh-sungguh rendah hati. Walaupun mereka mungkin diberkati secara finansial, tapi mereka ketika datang kepada Tuhan, mereka merendahkan hati. Haleluya. Ada banyak orang, saudara, kalau sudah diberkati, waduh, sombongnya luar biasa. Kalah-kalah Lucifer, saudara. Kalau sudah dapat jabatan, pangkat, posisi yang lebih tinggi, waduh, sudah nggak kenal orang, sudah nggak kenal Tuhan lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari jemaat yang ada di Efesus mengenai kerendahan hati mereka. Sehingga Rasul Paulus betul-betul tersentuh. Makanya Rasul Paulus mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena buah pelayanan Paulus yang ada di Efesus sungguh luar biasa. Mereka menerapkan firman dalam kehidupan mereka. Mereka betul-betul hidup dalam kerendahan hati. Makanya mereka selalu ada dalam doa Rasul Paulus. Haleluya. Bahkan Rasul Paulus meminta supaya Tuhan memberikan kepada mereka roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya kalau jemaat yang ada di Efesus itu mereka tinggi hati, pasti doa Rasul Paulus beda. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin kalau jemaat yang ada di Efesus itu mereka sombong, mereka tinggi hati, pasti Rasul Paulus mendoakan supaya mereka rendah hati. Tapi saudara lihat, karena hidup mereka rendah hati, Rasul Paulus berdoa supaya mereka tetap ada di jalan Tuhan yang benar. Supaya mereka dipenuhi hikmat daripada Tuhan. Supaya mereka mengenal Dia dengan benar melalui firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita belajar dari jemaat yang ada di Efesus. Belajar kerendahan hati mereka. Amin. Apapun posisi jabatan saudara, mungkin saat ini saudara owner perusahaan, pemimpin dalam bidang saudara. Saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, mari kita belajar untuk merendahkan hati kita. Bahwa kita semua sama. Dimanapun kita berada. Orang yang tinggi hati pasti mendapat perkenanan Tuhan. Tuhan berkenan kepada orang-orang yang rendah hati. Tuhan gak suka dengan orang-orang yang sombong. Tuhan menentang orang-orang yang tinggi hati. Orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong. Tuhan gak suka. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar dari sekarang. Belajar hidup rendah hati. Supaya kita mendapat perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar istimewa jemaat yang ada di Efesus. Yang pertama, iman mereka luar biasa. Yang kedua, kasih mereka kepada orang-orang kudus, kepada hamba-hamba Tuhan, luar biasa. Yang ketiga, kerendahan hati mereka luar biasa. Sehingga tidak heran semua yang baik dialami, diterima oleh jemaat yang ada di Efesus. Karena iman mereka, kasih mereka, dan hati mereka luar biasa.
Biarlah itu juga menjadi bagian kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh luar biasa. Memberkati kami, berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka. Dan biarlah berkat sorga turun memenuhi semua pendengar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan dari kebenaran firman Tuhan ini, kalau saudara diberkati, jangan lupa bagikan atau share firman Tuhan ini kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.